Halo Sobat Statistik, bertemu lagi di channel Kuliah Statistik. Ini adalah lanjutan dari ANOVA 2 arah untuk contoh yang dengan interaksi. Datanya merupakan data dari cairan penghemat BBM dan juga mobil, di mana masing-masing terdiri dari 3 level atau 3 perlakuan. Pertanyaannya, gunakan taraf signifikansi 5% untuk menguji hipotesis apakah ketiga mobil bisa irit BBM yang sama banyak. Kemudian ketiga cairan penghemat BBM punya efek yang berbeda terhadap konsumsi BBM. Dan yang C, interaksi merek mobil dan merek cairan penghemat BBM berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Nilai yang kita perlukan adalah yang pertama I sama dengan 3. I di situ adalah banyaknya perlakuan pada cairan penghemat BBM. Kemudian J sama dengan 3 yaitu banyaknya perlakuan atau level pada mobil. Dan K sama dengan 3 yaitu sampel dari tiap pasangan perlakuan cairan penghemat BBM dan mobil yaitu masing-masing 3. Kemudian Y bar 1 titik-titik. Nah, ini adalah kita rata-ratakan untuk yang baris merek. Merek 1 rata-ratakan, kemudian seterusnya sampai dengan Y bar 3 titik-titik, yaitu pada baris merek 3 kita rata-ratakan. Kemudian untuk Y bar titik 1 titik untuk kolom mobil yang A ini kita rata-ratakan, seterusnya sampai dengan Y bar titik 3 titik untuk kolom mobil yang C ini kita rata-ratakan. Untuk Y bar titik-titik titik ini semua datanya kita rata-ratakan. Kemudian Y bar 1 titik ini berarti data pada pasangan merek 1 cairan penghemat BBM dengan mobil yang A ini kita rata-ratakan. Kemudian Y bar 1 2 titik berarti pada pasangan merek 1 dengan mobil B. Nah, ini yang kita rata-ratakan. Seterusnya kita cari sampai dengan Y bar 3 titik berarti pasangan merek 3 cairan penghemat BBM dan mobil yang C. Yang ini kita rata-ratakan. Langkah berikutnya adalah memasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Yang pertama SSA sama dengan J dikali K. J-nya 3, K-nya 3, kemudian dikali dengan Y bar 1 titik-titik dikurangi Y bar titik-titik-titik dikuadratkan ditambah seterusnya sampai dengan Y bar 3 titik-titik dikurangi Y bar titik-titik-titik dikuadratkan diperoleh hasilnya. Untuk SSB, I dikali K, I-nya 3, K-nya 3. Lalu kemudian dikali lagi dengan Y bar titik 1 titik dikurangi Y bar titik-titik-titik dikuadratkan. Ditambah seterusnya sampai dengan Y bar titik 3 titik dikurangi Y bar titik-titik-titik dikuadratkan. Kemudian untuk SSAB ini agak rumit, yaitu K. K-nya itu adalah sama dengan 3 dikali dengan Y bar 1 titik dikurangi Y bar 1 titik dikurangi Y bar titik 1 titik ditambah Y bar titik-titik-titik dikuadratkan. Ditambah seterusnya sampai dengan Y bar 3 titik dikurangi Y bar 3 titik dikurangi Y bar titik 3 titik ditambah Y bar titik dikuadratkan. Kemudian untuk SSE yaitu YIJK dikurangi Y bar IJ titik dikuadratkan. Yang pertama adalah 15. 15 ini adalah Y111 dikurangi dengan Y bar 11 titik dikuadratkan. Kemudian ditambah 19. 19 adalah Y112 dikurangi dengan Y bar 11 titik lalu dikuadratkan. Ditambah seterusnya sampai dengan Y333 yaitu 8 dikurangi dengan Y bar 33 titik lalu dikuadratkan. Langkah berikutnya adalah mencari MSA, MSB, MSAB, dan MSE, yaitu caranya dengan cara membagi sum square dengan derajat bebasnya. Kemudian setelah itu kita mencari nilai F hitung untuk faktor A, faktor B, dan AB. Untuk F hitung faktor A dengan cara membagi mean square faktor A dibagi mean square error. Begitu juga untuk F hitung faktor B, MSB dibagi MSE. FAB, MSAB dibagi MSE. Kemudian kita bandingkan untuk tiap F hitungnya dengan nilai kritis, di mana nilai kritisnya di sini adalah nilai F dengan taraf signifikansi 5% dan degree of freedom-nya adalah untuk yang faktor A 2. 2 di sini adalah dari I-1, 18. 18 ini dari IJ dikali K-1. Kemudian untuk yang faktor B, F hitungnya itu dibandingkan dengan F kritis dengan degree of freedom 2,18 juga sama ya, tapi 2-nya di sini dari J-1 dan 18-nya dari IJ dikali K-1. Untuk nilai kritis dari F hitung AB itu 4. 4 di sini dari
I-1 dikali J-1. Kemudian 18 gitu dari IJ dikali K-1. Nah, di mana keputusannya karena F hitung lebih dari F kritis untuk faktor A, maka tolak 0. Begitu juga untuk faktor B juga tolak 0. Tetapi untuk interaksi AB, dia gagal tolak 0. Maka kesimpulannya dengan taraf signifikansi 5%, yang pertama berkaitan dengan apakah ketiga mobil bisa irit BBM sama banyak, karena ini pernyataan 0, maka kesimpulannya dengan taraf signifikansi 5%, ketiga mobil irit BBM tidak sama banyak. Kemudian untuk yang berkaitan dengan apakah ketiga cairan penghemat BBM punya efek yang berbeda terhadap konsumsi BBM, nah ini merupakan H1, maka kesimpulannya adalah dengan taraf signifikansi 5%, ketiga cairan penghemat BBM punya efek yang berbeda. Kemudian yang ketiga, terkait dengan interaksi merek mobil dan merek cairan penghemat BBM, apakah berpengaruh terhadap konsumsi BBM? Ini merupakan pernyataan H0. Kesimpulannya adalah dengan taraf signifikansi 5%, interaksi antara merek mobil dan merek cairan penghemat BBM yang berbeda tidak berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Baik, jika ada pertanyaan maupun saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di kuliah berikutnya.